Rencana pemerintah dan DPR untuk mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertunda sejak 2019 kembali ramai dibicarakan. RKUHP menuai kritik karena salah satu pasalnya membuat mengenai ancaman bagi warga yang menghina pemerintah dan penguasa. Rencana pemerintah dan DPR mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertunda sejak 2019 kembali ramai dibicarakan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuai kritik karena salah satu pasalnya memuat ancaman bagi warga yang menghina pemerintah dan penguasa. Aturan itu tertuang dalam pasal 353 ayat 1 yang berbunyi setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Penguasa yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, polisi, jaksa, hingga kepala daerah. Jika aktivitas menghina kekuasaan menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat, maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Hanya saja disebutkan bahwa ketentuan di RKUHP merupakan delik aduan, bukan delik umum. Pasal 354 RKUHP juga menyorot hal yang sama, namun lebih mengerucut dengan menyasar penghinaan di ranah elektronik. Namun yang berbeda, pada pasal ini tak ada ketentuan delik aduan seperti di pasal 353. Anggota Komisi 3 dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menyatakan, pasal penghinaan terhadap penguasa dalam RKUHP lebih moderat dan komprehensif dibandingkan dengan pasal dalam KUHP yang lama. Pasal ini menurut Arteria penting untuk melindungi kepentingan negara. Nggak usah takut. Nah, yang kemudian ini bukan pasal anti kritik, anti demokrasi. Yang itu maksudnya. Ya, kenapa saat ini kanal-kanal demokrasinya kan terbuka lebar? Anda mengatakan pemerintahan Pak Jokowi kurang bagus, sah, nggak bisa masuk pasal ini. Benar, iya, nggak bisa. Tapi nanti kalau ada kalau mengatakan pemerintahan ini korup, ya, ini perdebatan. Ya. Anda nggak bisa mengatakan pemerintah ini korup. Begitu pemerintah ini korup, ada kanal-kanal yang lain, ya. Presiden bisa dibawa kemana, menterinya bisa dibawa kemana, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, bacalah putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, ini adalah penghalusan daripada yang sudah eksis kemarin. Nah, jadi saya katakan kalau dibaca lebih dahulu materi muatan norma disandingkan dengan KUHP yang lama, saya katakan ini lebih moderat. Oke, baik. Nah, dalam materi muatan ini di seluruh dunia ada. Karena prinsip hukum pidana itu apa? Ya. Aswin mungkin bisa sampaikan. Nah, kita mengatur mengenai kejahatan, mengenai kesusilaan, dan mengenai penghinaan. Beda-beda di suatu negara tergantung taste negara yang bersangkutan. Tapi materi muatan normanya ada semua. Nah, saya ingin katakan fungsi hukum pidana itu adalah melindungi kepentingan negara. Ya. Sementara itu pendapat berbeda dikemukakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati yang menyatakan klausul menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden berpotensi menjadi pasal karet dan multitafsir sebab sangat subjektif. Dana kita harus bikin asas legalitas kalau bikin pasal. Asas legalitas itu coba tidak hanya tertulis, Ya, tapi juga ada salah satunya lex stricta. Dia stricta, dia harus ketat. Karena itu ya pencurian disebut mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jelas gitu kalau ya. mengambil barang milik sendiri tanpa izin di rumah orang pencurian nggak? Bukan. Paling kalau dia nggak izin masuk, mengambil masuk. Saya belum selesai. Kemudian kalau dia mengambil barang milik sendiri di rumah orang bukan pencurian. Mengambil barang milik orang lain dengan izin bukan pencurian. Sekarang harkat martabat ada unsur pasalnya? Tidak ada. Semua orang yang belajar hukum pidana dasar tahu ini tidak sesuai dengan asas legalitas. Harkat martabat terlalu luas. Ngambak. Nggak ada definisinya, nggak ada unsurnya. Padahal kalau kita mau membuktikan pasal pidana, membuktikan unsurnya. Karena itu di dalam hukum Boleh pidana. Boleh saya pakai istilah karet dong berarti ini? Betul, kalau bahasa awamnya, bahasa umumnya, bahasa populernya karet. Jadi begini, putusan MK itu di dalam putusan MK untuk 134, 136 di 137 KP mengatakan
Kalau penghinaan itu harusnya jadi delik aduan, artinya tidak ada lagi presiden dilihat sebagai bukan person, tapi sebagai jabatan. Tapi pasti jawabannya begini, ini berbeda. Karena yang sedang kita bahas ini penyerangan terhadap harkat martabat. Tapi kan esensinya apa penyerangan terhadap harkat martabat? Persis di situ tidak ada definisinya, tidak ada unsur pasalnya. Pembahasan RKUHP pada periode ini merupakan lanjutan dari periode 2014-2019. Saat itu DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena ditolak publik di berbagai daerah. Beredar kabar, draft RKUHP ini akan disahkan pada Juli mendatang. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kami ada aktivis HAM Haris Azhar dan juga Profesor Pujiono yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Undip yang juga bergabung dalam tim perumus RKUHP. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Profesor Pujiono. Pak Puji, ini urgensinya seperti apa sebenarnya? RKUHP ini disusun lagi atau diajukan lagi untuk disahkan Juli nanti? Ya, jadi kalau kita bicara urgensi RKUHP ya Mas, jadi ini adalah suatu tidak hanya merupakan suatu kebutuhan dalam konteks kemudian kita ingin meninggalkan warisan kolonial, ya. Tetapi kemudian di dalam konteks RKUHP ini kita ingin bahwa sebagai bangsa memiliki suatu RKUHP yang lebih bisa mencerminkan daripada tata nilai bangsa Indonesia. Ya, jadi kalau kita kemudian pahami dari sana bahwa corak daripada RKUHP ini adalah ingin mengaktualisasikan sistem nilai kita. Ya, sistem nilai kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang demokratis. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti sebetulnya tidak hanya kemudian semangatnya reaktualisasi sistem nilai sosial, tetapi juga adaptasi dari perkembangan nilai-nilai global. Baik. Jadi nilai keseimbangan itu kemudian dilakukan. RKUHP ini kan isinya begitu banyak sekali ya, tapi saat ini sore hari ini kita lebih fokus kepada soal pasal penghinaan kepada pemerintah. Urgensinya apa? Bukankah ini ada yang berpikir bahwa ini nanti akan menjadi bisa jadi sesuatu yang bersifat karet menurut beberapa orang yang ada, begitu. Kemudian ini juga bisa jadi instrumen yang bisa menekan masyarakat. Bagaimana menanggapi soal ini, Prof? Ya, saya pikir itu satu kekhawatiran yang sangat berlebihan ya. Jadi kita itu hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bahwa kita sepakat ya bahwa masyarakat ini menyerahkan kewenangannya kepada negara untuk kemudian mengatur dalam konteks kepentingan bersama. Tetapi kemudian negara dalam hal ini rumuskan dengan instrumen-instrumen yang dijalankan dalam peraturan dan dilaksanakan oleh aparatnya. Tetapi orientasinya keseluruhannya itu adalah untuk mengatur tertib dalam masyarakat yang orientasinya ke depan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini titik inilah kemudian kita pahami dulu. Ya. Maka kemudian instrumen negara yang menjaga ketertiban masyarakat dalam konteks politik hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu pun harus dilindungi. Jadi dalam konteks kita berbicara kemudian ada kekhawatiran itu akan kemudian membuka kritik dan sebagainya, ya, itu harus diletakkan dalam koridor yang seimbang. Maksud saya begini, bahwa kita itu negara demokratis, tetapi hak yang namanya kebebasan berpendapat, kritik-kritik, menghina adalah merupakan sebuah tindak pidana yang dalam hal ini sebagai sebuah malapersik. Kalau mau kritik, yang dikritik aparat penegak hukum, pemerintah, dan sebagainya, boleh-boleh saja dalam koridor kritik. Baik. Tapi kemudian, kalau esensinya itu sebagai berkualitas sebagai penghinaan, dan penghinaan sendiri tentunya harus dilihat di situ substansinya, yaitu perbuatan yang menyerang kehormatan. Ya, baik seorang, sehingga pada umumnya orang itu merasa malu. Gitu. Jadi kalau konteksnya itu pada suatu kebijakan, dan kritik untuk membangun, nggak masalah. Tetapi ketika kemudian itu menyerang daripada
jabatan dan juga orang tersebut, tentunya ini tidak diperkenankan dalam konteks negara demokrasi. Baik, itu yang akan kemudian dipertanyakan. Tafsir penghinaan ini siapa yang kemudian bisa mendefinisikan bahwa itu masuk dalam kategori menghina atau tidak? Apakah tadi kemudian disebut berlebihan? Nah, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Haris selepas jeda. Kita akan kembali sesaat lagi.